Oke, ketemu lagi teman-teman. Jadi kita lanjutkan eh, tentang state management ini. Yang sebelumnya kita belajar tentang membuat qubit ya. Oke, jadi sudah diperkenalkan dengan qubit. Nah, kalau diperhatikan, qubit ini atau my counter yang kita buat ini sebenarnya adalah sebuah kelas. Jadi kalau ingat konsep OOP, kita bisa customize lagi ya kelas qubit kita yang extend qubit ini. Jadi kalau kita perhatikan, kita di sini sudah menggunakan konstruktor konstruktor yang dalam Dart ya. Nah, ini kita bisa ubah sedikit. Nah, misalnya sebelumnya, nah super ini ketika kita extend sesuatu dan di yang kita extend ini sudah memiliki konstruktor, maka kita harus menggunakan super. Karena dia di konstruktornya ada semacam parameter ya. Nah, kalau kita ingin menggunakan parameter sendiri pun juga bisa. Misalnya kita ingin parameter di kelas counter kita ini, nantinya kita akan masukkan ke konstruktor dari qubit ini ya. Nah, konstruktor ini kan dia state awalnya. Maka di sini kita bisa membuat, kalau di Dart kita bisa menggunakan di konstruktor seperti ini, yang maksudnya nanti ini connect dengan properti dari kelas my counter yang kita buat. Jadi di sini saya bisa pilih create field initial ini. Di sini kan kita akan menggunakan final dan dia integer. Oke, jadi inisial ini kita bisa masukkan langsung ke sini. Oke. Jadi tujuannya lah misalnya kalau kita tidak mau 0, terus kita bisa buat inisial. Dan ini wajib diisi ya, karena di sini dia final dan di sini dia required ya kalau bentuknya seperti ini. Nah, kalau lupa tentang Dart, bisa dibaca lagi bagaimana membuat konstruktor dengan Dart. Nah, di sini kita bisa masukkan misalnya 88 gitu ya. Bisa reboot. Nah, dia akan memulai dari 88. Oke, seperti itu. Nah, misalnya kalau juga mau opsional ya, kita bisa gunakan name apa namanya? Sorry, kalau kita langsung di sini berikan opsional seperti ini, di Dart enggak boleh ya. Tidak dibolehkan karena named parameter must be enclosed with curly braces atau kurung kerowal. Jadi di sini kita harus berikan dia kurung kerowal ini, dan penggunaannya juga akan berbeda. Jadi kita harus menggunakan nama dari properti yang kita buat, yang dimana properti itu namanya inisial. Jadi kita bisa buat misalnya inisialnya 50. Oke, kita rebuild. Nah, dia akan mulai dari 50. Oke, di video ini sebenarnya saya ingin menjelaskan itu ya, sedikit tentang block atau state management yang kita buat. Itu hanyalah sebuah kelas yang bisa kita customize layaknya sebuah kelas ya. Di video ini saya ingin menjelaskan lagi tentang observer pada block. Jadi di state management yang kita buat menggunakan qubit ini. Qubit ini adalah bagian terkecil dari block ya, bagian dasarnya, basicnya. Dia memiliki dua observer yang bisa kita gunakan untuk mengawasi aktivitas dari state-nya tanpa perlu mungkin di sini print sesuatu ya. Jadi kalau dalam stream kita bisa melihat perubahan ya, apa yang terjadi dalam stream itu ya. Nah, misalnya di sini ada dua yang bisa kita gunakan. Saya ingin contohkan adalah on change dan on error. Ketika ada perubahan, maka metode tersebut akan dipanggil juga. Jadi kita bisa ketik aja on change. Nah, di sini sudah ada suggestionnya. Kita enter. Nah, bentuknya jadi seperti ini. Jadi ada metode on change dan dia override, artinya dia milik dari qubit yang kita override. Lalu di sini ada parameter ya, change yang terjadi, dan dia change kan berupa integer karena kita
berikan di sini integer. Artinya state-nya adalah bertipe integer. Nah, change ini bisa kita mainkan. Nah, ini dia manggil super on change untuk mengarah ke parentnya, ya. Nah, itu kita biarkan. Nah, di sini kita bisa print misalnya change yang terjadi di sini. Oke. Dan satu lagi adalah bisa dengan on error. Ya, di sini ada error juga yang bisa kita awasi, misalnya. Ya. Atau kita mau print stack trace-nya. Stack trace itu adalah error ini dari mana sih, log keseluruhan yang menyebabkan error ini bisa kita lihat dari stack trace. Tapi kalau errornya adalah message-nya, errornya apa? Oke, jadi di sini saya coba ya, kita reboot. Dia belum ada perubahan. Kalau kita klik, hanya kelihatan di sini. Dan dia bisa memberikan kita current state, state-nya yang awalnya, lalu next state-nya. Jadi yang ketika kita klik itu adalah next state-nya. Nah, ini next state-nya adalah jadi 52 dari 51. Oke, itu ya untuk observer. Jadi kita bisa menggunakan dua ini untuk mengawasi tingkah laku dari state kita.